Ratri adalah guru honorer bahasa Indonesia di sebuah SMA negeri pinggiran kota. Setiap pagi ia mengayuh motor tuanya melewati Kali Madiun, dengan tas kain berisi buku dan mimpi yang belum sepenuhnya berani ia akui. Ia lahir dan besar di Madiun, mengenal setiap tikungan jalan, setiap kebiasaan orang-orangnya. Ratri mencintai kota ini, tapi juga sering merasa terperangkap di dalamnya. Bagas adalah kekasihnya. Sudah 6 tahun mereka bersama, sejak bangku kuliah di Surabaya. Kini Bagas bekerja sebagai teknisi sinyal di perkeretaapian, ditempatkan kembali di Madiun, kota asal mereka berdua. Hubungan mereka terlihat mapan di mata orang lain. Bagas rajin menjemput Ratri sepulang sekolah, mengantar ibunya ke pasar Sleko tiap minggu pagi, dan sering membantu ayah Ratri memperbaiki genteng rumah. Namun, di balik semua itu, ada keheningan yang kian menebal. Bagas semakin jarang bicara tentang masa depan. Setiap kali Ratri menyinggung soal pernikahan, Bagas selalu menjawab dengan senyum tipis dan kalimat aman, nanti kalau sudah waktunya. Wira datang seperti variabel yang tak pernah diperhitungkan. Ia adalah pegawai baru di Dinas Pendidikan Kabupaten, dipindahkan dari Ngawi. Wira sering datang ke sekolah Ratri untuk urusan administrasi. Penampilannya sederhana, tutur katanya pelan, tapi matanya selalu seperti menyimpan sesuatu yang tak terucap. Pertemuan pertama mereka biasa saja, sekadar tanda tangan dan senyum sopan. Namun pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya mulai terasa berbeda. Wira sering bertanya hal-hal kecil, bagaimana murid-murid Ratri, apakah ia betah mengajar di Madiun, kenapa ia memilih menjadi guru. Pertanyaan-pertanyaan yang jarang Bagas tanyakan lagi. Ratri merasa didengar, bukan sekadar ditemani. Suatu sore, hujan mengguyur kota. Bagas batal menjemput karena ada gangguan sinyal di jalur selatan. Wira, yang kebetulan masih di sekolah, menawarkan tumpangan. Mereka berhenti di sebuah warung kopi kecil dekat alun-alun. Hujan, kopi pahit, dan obrolan yang mengalir tanpa usaha. Ratri pulang malam itu dengan perasaan bersalah yang belum punya nama. Ia tahu, sesuatu mulai retak. Dan Madiun, dengan segala ketenangannya, seolah memilih diam. Perubahan jarang datang dengan suara keras. Ia menyusu pelan, seperti embun di pagi hari. Begitulah perasaan Ratri terhadap Wira tumbuh, tanpa ia undang, tanpa ia rencanakan. Bagas mulai sering lembur. Bukan karena tak peduli, tapi karena pekerjaan memang menuntut. Namun jarak yang tercipta membuat Ratri semakin sering berbagi cerita dengan Wira. Tentang muridnya yang putus sekolah, tentang ibunya yang sakit pinggang, tentang mimpi kecilnya menulis buku suatu hari nanti. Wira mendengarkan. Selalu mendengarkan. Ia tak pernah melampaui batas. Tak pernah menyentuh, tak pernah merayu. Justru itulah yang membuat Ratri bingung. Perasaan ini tumbuh tanpa ada kesalahan yang jelas. Suatu malam, Bagas dan Ratri bertengkar. Soal hal sepele, Ratri lupa memberi kabar bahwa ia pulang terlambat karena rapat sekolah. Bagas lelah, Ratri kesal. Kata-kata terlontar, lalu diam yang panjang. Kadang aku merasa kamu gak butuh aku lagi, kata Ratri akhirnya. Bagas terdiam. Aku kerja buat kita, RAT. Kita yang mana? Pertanyaan itu keluar sebelum Ratri sempat menahannya. Bagas pergi malam itu tanpa jawaban. Ratri menangis sendirian. Esoknya, Wira melihat matanya sembab dan tak bertanya. Ia hanya mengajak Ratri makan siang di warung pecel langganan dekat sekolah. Di sana, di antara sambal kacang dan daun kemangi, Ratri tiba-tiba merasa ingin jujur. Aku punya pacar, katanya pelan. Wira mengangguk. Aku tahu. Aku bingung, lanjut Ratri, suaranya bergetar. Wira menatap meja. Aku juga. Pengakuan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat semuanya berubah. Sejak hari itu, setiap pertemuan mereka dibayangi rasa bersalah dan harapan yang tak seharusnya ada. Bagas mulai merasakan ada yang berbeda. Ratri lebih sering melamun, lebih jarang mengeluh. Intuisinya sebagai pasangan lama terusik. Suatu sore, ia mengikuti Ratri, dan melihatnya turun dari motor Wira di depan rumah. Tak ada pelukan. Tak ada sentuhan. Tapi Bagas tahu,
Ada sesuatu yang lebih menyakitkan dari pengkhianatan fisik, penggantian tempat di hati seseorang. Konfrontasi tak bisa dihindari. Bagas menunggu Ratri di ruang tamu malam itu. Udara panas, kipas angin berdecit. Ratri tahu, ini bukan malam biasa. "Kamu dekat sama Wira?" tanya Bagas langsung. Ratri ingin berbohong. Tapi ia terlalu lelah untuk berpura-pura. "Aku nggak selingkuh," jawabnya jujur. "Itu bukan jawabanku." Ratri menarik napas panjang. "Aku merasa ada yang berubah." Bagas tertawa kecil, pahit. "Berubah sejak kapan?" "Sejak aku terlalu sibuk kerja." Pertengkaran itu tak meledak. Ia justru berjalan pelan, penuh luka. Bagas menuntut kepastian. Ratri tak bisa memberinya. Malam itu, Bagas pergi, bukan untuk sementara, tapi membawa sebagian besar barangnya. Wira, di sisi lain, memutuskan menjauh. Ia mengajukan pindah tugas. Bukan karena pengecut, tapi karena ia tahu, cintanya pada Ratri hanya akan melukai semua orang. Namun keputusan itu justru membuat Ratri panik. Untuk pertama kalinya, ia sadar betapa besar arti Wira baginya. Ia mengejarnya ke stasiun Madiun, di antara deru kereta dan pengumuman keberangkatan. "Aku nggak minta kamu memilih aku," kata Wira pelan. "Aku cuma nggak mau jadi alasan kamu kehilangan dirimu sendiri." Ratri menangis. Kota ini terlalu sempit untuk menampung perasaannya yang berantakan. Bagas menyaksikan semua dari kejauhan. Ia melihat Ratri menangis bukan karena dirinya. Dan itu menghancurkannya lebih dari apapun. Seminggu kemudian, hujan deras mengguyur Madiun. Kali meluap, jalanan tergenang. Seperti perasaan mereka bertiga, tak terbendung. Bagas mengajak Ratri bertemu terakhir kali di alun-alun. Di bangku yang dulu sering mereka duduki. Tak ada amarah lagi, hanya kelelahan. "Aku cinta kamu," kata Bagas. "Tapi aku gak mau jadi orang yang kamu pilih karena takut kehilangan." Ratri menangis terseduh. "Aku juga cinta kamu, tapi caranya berbeda sekarang." Di saat yang sama, Wira menunggu kereta malamnya. Ia siap pergi, siap mengalah. Keputusan Ratri datang terlambat dan tepat sekaligus. Ia tak mengejar Wira. Ia juga tak meminta Bagas kembali. Ia memilih sendiri. Beberapa bulan kemudian, Ratri tetap di Madiun. Ia mengajar, menulis, dan belajar berdamai dengan pilihannya. Bagas pindah ke Yogyakarta. Wira benar-benar pergi ke kota lain. Cinta segitiga itu tak berakhir dengan siapa memiliki siapa, tapi dengan siapa berani melepaskan. Dan Madiun, seperti biasa, tetap tenang, menyimpan cerita mereka di antara rel kereta, hujan, dan aroma pecel yang tak pernah berubah. Waktu tidak menyembuhkan segalanya. Ia hanya mengajarkan cara hidup berdampingan dengan luka. Ratri belajar itu perlahan. Pagi-paginya kembali sederhana. Mengajar, menegur murid yang terlambat, menulis catatan kecil di sela jam istirahat. Tidak ada lagi pesan masuk dari Bagas yang menanyakan sudah makan atau belum. Tidak ada lagi nama Wira muncul di layar ponselnya dengan kalimat-kalimat hati-hati. Awalnya sunyi itu terasa seperti hukuman, lalu, lama-lama, ia menjadi ruang. Ratri mulai menulis dengan serius. Tentang kota kecil yang diam-diam menyimpan pergolakan batin warganya. Tentang rel kereta yang membawa orang pergi tanpa janji kembali. Tentang cinta yang tidak selalu berakhir dengan kepemilikan. Ia sering menulis di warung kopi dekat alun-alun, tempat ia pernah tertawa bersama Wira, dan bertengkar diam-diam dengan Bagas. Tidak untuk mengenang, tapi untuk mengakui, semuanya pernah nyata. Suatu sore, Ratri melihat Bagas di media sosial, foto samar di Malioboro, dengan senyum yang terlihat lebih ringan. Ia tidak merasa cemburu. Hanya ada rasa hangat yang aneh. Seperti melihat seseorang yang pernah menjadi rumah, kini menemukan jendelanya sendiri. Tentang Wira, kabarnya datang lebih lambat. Dari teman dinas yang berkunjung ke sekolah. Katanya Wira mengajar paruh waktu di kota barunya, mengambil kelas malam, dan jarang bicara soal masa lalu. Ratri tidak mencoba menghubunginya. Beberapa perasaan memang harus dibiarkan selesai tanpa penjelasan lanjutan. Pada suatu malam hujan, jenis hujan yang sama seperti hari perpisahan mereka, Ratri berjalan menyusuri tepi Kali Madiun.
Airnya keruh, arusnya deras, tapi tetap mengalir ke tujuan yang sama. Ia berhenti, menatap pantulan lampu jalan di permukaan air. Untuk pertama kalinya, ia tidak bertanya, seandainya aku memilih berbeda. Ia hanya berkata dalam hati, aku memilih jujur. Dan itu cukup. Madiun tetap kota yang sama. Kereta tetap datang dan pergi. Pecel tetap terasa seperti rumah. Tapi Ratri telah berubah, bukan karena kehilangan dua laki-laki yang mencintainya, melainkan karena ia akhirnya memilih untuk tidak mengkhianati dirinya sendiri. Cinta segitiga itu tidak meninggalkan pemenang, tapi ia melahirkan 3 orang yang pulang ke hidup masing-masing, lebih sadar, lebih dewasa, dan lebih manusia. Dan mungkin, itu akhir yang paling jujur. 5 tahun berlalu tanpa pengumuman. Madiun berubah perlahan. Jalanan diperlebar, kafe-kafe kecil tumbuh di dekat stasiun, dan wajah-wajah baru datang bersama kereta pagi. Namun bagi Ratri, kota ini tetap menyimpan gema lama, bukan sebagai luka terbuka, melainkan bekas jahitan yang kadang terasa saat cuaca berubah. Ratri kini bukan lagi guru honorer. Ia lolos seleksi ASN 2 tahun lalu. Namanya mulai dikenal karena tulisan-tulisannya dimuat di media regional. Buku pertamanya, kumpulan cerpen berlatar kota kecil, akan terbit bulan depan. Tak sedikit yang bertanya, apakah cerita-cerita itu berdasarkan kisah nyata? Ratri selalu menjawab dengan senyum, semua fiksi yang pernah dirasakan. Ia hidup sendiri. Bukan karena tidak ada yang mendekat, tapi karena ia lebih berhati-hati sekarang. Cinta tidak lagi ia kejar seperti dulu. Ia datang, jika datang, harus dalam keadaan jujur. Suatu pagi, undangan itu tiba. Reuni kecil pegawai perkeretaapian daerah Madiun, acara sederhana, tapi satu nama di daftar tamu membuat dada Ratri mengeras pelan, Bagas Prasetya. Mereka tidak pernah benar-benar bertemu lagi sejak perpisahan itu. Hanya kabar samar, foto-foto jauh, dan rasa saling mendoakan dari jarak aman. Ratri hampir tidak datang, namun akhirnya ia tetap berdiri di aula kecil dekat stasiun, mengenakan kebaya sederhana, rambutnya disanggul rendah. Bagas terlihat lebih kurus. Lebih tenang. Matanya masih sama, mata seseorang yang pernah terlalu lama menahan. Mereka berbincang seperti 2 orang dewasa yang selamat dari masa lalu. Tidak membahas siapa yang salah. Tidak membongkar kenangan. Hanya menanyakan kabar orang tua, pekerjaan, hidup. Sampai Bagas berkata pelan, aku menikah tahun lalu. Istriku baik. Ratri mengangguk. Kali ini, tidak ada apapun yang runtuh di dadanya. Hanya satu kalimat sederhana yang ia ucapkan, aku senang dengarnya. Dan ia memang senang. Beberapa bulan setelah itu, kejutan lain datang, lebih tak terduga. Wira mengirim pesan. Bukan pesan panjang. Hanya satu baris. Aku akan ke Madiun. Ada urusan dinas. Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin bertemu. Ratri menatap layar lama sekali. Ia sudah membayangkan momen ini bertahun-tahun. Tapi saat benar-benar datang, tidak ada degup dramatis seperti di film. Hanya rasa ingin tahu yang tenang. Mereka bertemu di tempat yang berbeda. Bukan warung kopi lama, bukan alun-alun. Mereka memilih perpustakaan daerah, tempat paling netral yang bisa mereka pikirkan. Wira tampak lebih dewasa. Rambutnya sedikit beruban di pelipis. Tatapannya masih hati-hati, tapi tidak lagi ragu. Aku baca bukumu, katanya. Ratri tersenyum kecil. Aku harap kamu tidak merasa tersindir. Tidak, jawab Wira. Aku merasa, dimengerti. Mereka tidak membicarakan cinta yang dulu. Tidak meminta maaf. Tidak menanyakan apa jadinya jika. Mereka hanya duduk sebagai 2 orang yang pernah saling memilih untuk tidak saling melukai lebih jauh. Saat berpisah, Wira berkata, kamu tampak utuh sekarang. Ratri mengangguk, kamu juga. Tidak ada janji untuk bertemu lagi. Dan untuk pertama kalinya, itu tidak terasa menyedihkan. Malamnya, Ratri berjalan pulang melewati rel kereta. Ia berhenti sejenak, mendengar suara besi bergesek, lalu memandang ke langit Madiun yang bersih setelah hujan. Ia tersenyum kecil. Beberapa cinta memang tidak dimaksudkan untuk dimiliki selamanya, beberapa hanya datang untuk mengajarkan cara memilih diri sendiri. Dan setelah semua itu, hidup tetap berjalan, bukan sebagai kelanjutan dari kisah lama, tapi sebagai cerita baru yang akhirnya milik Ratri sepenuhnya.